Sekolah Minggu HKBP Petukangan, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu bersuka cita. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau sebentar lagi kita akan mengadakan apa? Ya, betul, kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Nah, untuk Natal Sekolah Minggu HKBP Petukangan Horong 2 akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2021. Jam berapa? Ya, jam setengah 5 sore sampai dengan selesai, dan adik-adik diharapkan untuk ikut ya. Jangan lupa mengikuti live streamingnya dan Zoom meeting. Sampai bertemu kembali. Dah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Fantastis? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ya, terima kasih adik-adik ya yang masih untuk Horong 2 yang masih setia untuk beribadah online. Kalian ucapkan terima kasih banyak karena memang setiap hari Minggu kita memang wajib untuk beribadah. Nah, seperti biasa adik-adik, sebelum beribadah kita mau apa dulu? Ya, kita mau saat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau mempelajari dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami semua agar senantiasa tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, setelah ini yuk adik-adik sekolah minggu semua kita mau bernyanyi bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Lagunya apa? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tahu semua lagu itu ya? Yuk berdiri yuk. Kita nyanyi dengan guru-guru sekolah minggu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami.
Tuhan telah membuktikan dan menyatakan bahwa kami adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Karena itu Tuhan, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Bapa di surga. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mengundang Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu, untuk menaungi kami sehingga kami boleh belajar dari firman-Mu dan kami hidup daripadanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah masuk ke tahun yang baru. Tahun baru dalam kalender gereja kita atau liturgi gereja. Kita masuk dalam minggu Advent. Apa minggu Advent? Minggu Advent adalah minggu persiapan untuk menyambut kedatangan Mesias. Nah, adik-adik, kedatangan Mesias kapan sih kita rayakan? Itu saat Natal. Karena kita mau Natalan, saatnya kita menyambut dan mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus, Sang Bayi Kudus. Nah, adik-adik kasih Tuhan, di minggu Advent pertama ini, firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Alkitab kita dari Mika pasal ke-5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4a. Mika 5, ayat 1 dan 4a. Mari kita membaca dari kitab suci. Amang akan membacakannya, ada diikuti ya dalam hati. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang-orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian tertulis Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita mau merayakan Natal sebentar lagi. Minggu depan kita sudah merayakan Natal sekolah minggu di Petukangan kan, tanggal 4 dan tanggal 11. Nah, apa sih Natal? Semua pasti ingat kalau Natal itu adalah kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia, Allah menjadi manusia, menjadi bayi kudus, menjadi bagian dari hidup kita. Nah, di minggu ini, minggu Advent, kita mau mengingat peristiwa kelahiran Kristus itu 2000 tahun yang lalu ya. Itu mau menggambarkan kehadiran Raja Damai. Apa sih artinya kehadiran Raja Damai? Adik-adik, kalau di dunia ini semua pasti sudah tahu. Yang namanya hukum rimba kah, atau yang kuat itu seolah-olah berkuasa atas yang lemah. Yang kuat lebih bisa melakukan segala sesuatu daripada yang lebih kecil. Nah, dengan demikian terjadilah banyak ketidakadilan. Tuhan tidak suka. Nah, orang-orang yang menderita ini yang tertindas berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan kehadiran Raja Damai. Dan itu sudah pernah datang. Dan kita akan rayakan dalam perayaan Natal nanti. Yaitu kehadiran Raja Damai. Siapa dia? Yesus Kristus. Di ayat 1 dikatakan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Adik-adik, ingat gak Tuhan Yesus lahir di mana? Di Betlehem, hanya kota kecil. Tapi dari kota kecil itu muncul sosok yang membawa damai. Perdamaiannya bagaimana sih? Di tengah kerusuhan huru-hara, yang kuat menindas yang lemah, yang hebat merasa lebih hebat daripada yang lemah. Tuhan Yesus mengajarkan kedamaian, yaitu kasih. Kasihnya, dia yang maha besar itu Allah. Hadir menjadi manusia, bahkan menjadi bayi yang mungil. Dan itulah gambaran Raja Damai. Nah, ada yang kasih Tuhan, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus? Adik-adik ingat, Tuhan datang mau ngapain? Dia membawa damai sejahtera, kasih Allah kepada kita.
Oleh karena itu, pertama hal yang mau kita persiapkan untuk menerima kasih Allah, beri hatimu mau berubah, bertobat. Bertobat bagaimana? Kalau dulu sukanya berkelahi, sekarang nggak lagi. Kalau waktu itu pelit nggak mau berbagi, sekarang mau berbagi. Kalau dulu nggak peduli, sekarang mau peduli. Karena apa? Yesus Sang Raja Damai, gambaran kasih Allah yang besar, yang datang bagi kita. Dan Dia adalah Yesus itu. Bethlehem tempat yang paling kecil, tapi di situ Yesus dilahirkan. Ini mau mengatakan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kamu melihat orang yang kecil atau dari tempat yang mana yang mungkin nggak kita anggap sebagai kampungan atau bagaimana, tapi ingat, ternyata dari tempat kecil, dari hal yang kecil, Tuhan menyatakan kebesarannya. Ingat nggak cerita Daud? Iya kan? Daud yang kecil dipakai Tuhan mengalahkan Goliat yang besar. Daud yang kecil mengalahkan Goliat. Itu hikmat Tuhan loh. Tuhan mau pakai yang rendah hati. Tuhan mau pakai yang mau hidup dalam kasih. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai Yesus Kristus, kita mau merayakan Natal, mempersiapkan diri. Yang pertama mau berubah. Mau menjadi lebih sederhana. Seperti kerendahan hati Allah yang menjadi manusia. Adik-adik, peliharalah rendah hatimu. Rendah hatilah seorang akan yang lain. Terus yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita juga bagaimana kita hidup memelihara damai. Anak-anak Tuhan haruslah menjadi anak-anak pembawa damai. Bagaimana caranya, Mang Pendeta? Kalau mau membawa damai, adik-adik, pertama sekali maulah hidup berbagi. Satu. Yang kedua, mau mendengar. Apa didengarkan nasihat? Kita dengarkan. Ada keluhan bahkan dari adik kita atau orang yang lebih kecil dari kita. Kita mau mendengar. Beri telinga untuk mendengar. Terlebih lagi mendengar firman dan ajaran nasihat dari firman Tuhan. Dengan demikian kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan Sang Raja Damai. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus lahir, gak banyak yang tahu. Cuma para gembala di padang Efrata diberitakan, lalu mereka datang melihat bayi Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus. Ini mau dikatakan demikian, bahwa untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, beri hatimu merindukan selalu Tuhan Yesus. Rindukan selalu kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Disitulah kita akan bersuka cita akhirnya. Mereka yang merindukan Tuhan, mereka yang mau mempersiapkan hati, mau bertobat berubah, dan mereka yang mau melakukan kebaikan dalam hidupnya, mereka akan bersuka cita di saat kasih Tuhan dinyatakan lewat peristiwa Natal. Dan saat Natal nanti, kita semua bersuka cita karena Tuhan baik pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dan biarlah kami, anak-anak Tuhan, dipelihara oleh karena kasih Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Kami akan merayakan Natal, dan biarlah itu bukan sekedar perayaan, tapi karena sukacita kami mengenang kasih Bapa, kasih Allah yang besar yang merendahkan diri, menjadi bagian dalam derita kami, kesusahan kami. Supaya kami sepanjang hidup kami, anak-anak Tuhan selalu mengingat, kami punya Allah yang mau untuk merendahkan diri. Supaya kami merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami akan bersuka cita menyambut Natal yang akan kami rayakan minggu depan. Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak Tuhan, berkati seluruh guru sekolah minggu, dan seluruh persiapannya. Biarlah kami bersuka cita menyambut kedatangan Sang Raja Damai, dan kami boleh bersama-sama memuliakan Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, taati dan patuhi. Selamat hari Minggu, kita akan menyambut Natal. Jangan lupa, minggu depan tanggal 4 dan tanggal 11 kita mau merayakan Natal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tadi adik-adik sudah mendengarkan khotbah dari pendeta kita. Sekarang kita mau memberikan sedikit persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, memberikan persembahannya adik-adik sekolah minggu bisa melalui penatua atau sing tua yang ada di Banjar adik-adik.
Atau adik-adik bisa minta tolong juga sama mama sama papanya untuk mengirimkan persembahannya ke rekening HKBP Petukangan ya. Nah, kita akan berikan persembahan kita dan kita akan bernyanyi bersama-sama untuk persembahan kita. Ya, lagunya Hujan Berkat Kan Tercurah. Kita nyanyi sama-sama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pembelajaran kita, abang mau tes semangatnya dulu nih. Selamat hari Minggu adik-adik. Masih kurang semangat adik-adik. Satu kali lagi ya, kita harus semangat ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ini baru adik-adik sekolah minggu yang semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita akan memasuki pembelajaran kita adik-adik. Dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami dalam setiap aspek kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mempelajari tentang firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang akan dijelaskan atau yang akan difirmankan oleh-Mu melalui perantara guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, kita akan memasuki pembelajaran kita. Disimak baik-baik ya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yang diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a yang telah kita baca tadi, yang bertemakan anak Tuhan pembawa damai. Oke adik-adik, sebelumnya abang mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih siapa Nabi Mika itu? Siapakah Mika itu? Pada belum tahu ya? Ini abang mau jelasin. Mika adalah seorang nabi yang menubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Bang, menubuatkan itu apa sih? Nanti dijelasin di next slide ya adik-adik. Oke, kita next. Nah, Nabi Mika itu lahir di Moreshet, dekat dengan Gad dan Lakis. Yang bisa dilihat di peta tuh, yang dibuletin. Nah, disitulah tempat asal atau kelahiran Nabi Mika ini adik-adik. Nah, Nabi Mika ini memiliki karunia bernubuat yang berasal dari Allah adik-adik. Nah bang, bernubuat itu apa sih? Nah, bernubuat itu dia bisa melihat masa depan. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan adik-adik. Nah, padahal belum terjadi pada saat ini adik-adik, itu namanya bernubuat. Nah, pada pembelajaran kita hari ini terdapat 2 nubuatan bagi bangsa Israel adik-adik yang diungkapkan oleh Nabi Mika adik-adik. Yang pertama, nubuatan tentang kejatuhan Israel adik-adik. Nah, jadi Nabi Mika ini menubuatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan mengalami kejatuhan, mereka akan dijajah, mereka akan mendapatkan penghukuman
karena perilaku mereka sendiri adik-adik, terutama perilaku pemerintah dan pejabat-pejabat pada saat itu adik-adik. Nah, mengapa sih penghukuman itu terjadi? Yang pertama, karena bangsa Israel tidak mematuhi perintah Allah adik-adik. Mereka itu sangat jahat waktu itu. Terutama yang tadi abang bilang, para pemimpin-pemimpinnya, para imam, para nabi, dan para petua-petua di situ adik-adik. Pokoknya pejabat-pejabatnya deh, pemerintahannya. Dan supaya mereka sadar dan bertobat atas segala kejahatan yang mereka perbuat. Nah adik-adik, Tuhan itu memberikan penghukuman itu supaya mereka sadar dan bertobat adik-adik. Oke, nah bang, apa sih kejahatannya sampai mereka dihukum oleh Tuhan? Nah, kejahatan yang terjadi di lingkungan bangsa Israel pada saat itu adalah yang pertama, membengkokkan segala yang lurus adik-adik. Nah, maksudnya apa tuh bang, membengkokkan segala yang lurus? Misalnya, adik-adik punya teman nih, yang satu temannya teman dekat, yang satu temannya nggak begitu dekat. Nah, waktu itu dua teman ini ada cekcok lah adik-adik, ada ya selisih paham. Tapi yang teman dekat ini salah sebenarnya, yang teman kurang dekat ini benar. Nah, karena adik-adik dekatnya sama yang teman yang dekat ini, jadi adik-adik malah ngebela dia, malah bilang dia benar, padahal dia itu teman dekat adik ini salah. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Contohnya seperti itu pada saat itu, dia membengkokkan segala yang lurus. Nah, maksudnya segala yang lurus ini segala yang benar, tapi diputar balikkan adik-adik, jadi yang salah adik-adik. Oke, yang kedua itu adalah memutuskan hukum dengan suap adik-adik. Nah, pada zaman itu, para hakim banyak sekali yang menerima suap, menerima uang maksudnya. Jadi supaya dia nggak dihukum, misalnya abang salah, tapi supaya abang nggak dihukum, abang memberikan sejumlah uang kepada hakim, kayak gitu adik-adik. Nah, dan hakim itu menerima uang itu dan memutuskan bahwa hukumannya menjadi lebih ringan, bahkan sampai tidak jadi dihukum adik-adik. Nah, itu tidak baik adik-adik, itu tidak berlaku adil adik-adik. Oke, yang ketiga, mengadakan pengajaran kalau dibayar. Nah, maksudnya apa tuh bang? Jadi pada waktu itu para imam, mereka itu mau mengadakan pengajaran hal-hal yang baik, mengajari perintah-perintah Tuhan, kalau ada bayarannya adik-adik. Kalau nggak ada, mereka nggak mau ngajarin perintah itu adik-adik, perintah Tuhan. Nah, jadi sangat kacau lah waktu itu keadaan di lingkungan bangsa Israel waktu itu adik-adik. Nah, yang keempat, menenung karena uang. Apa sih itu bang menenung? Menenung itu adalah memakai ilmu hitam adik-adik. Seperti itu adik-adik. Jadi kejahatannya udah sangat jahat lah adik-adik. Udah menduakan Tuhan, terus berdusta, tidak ada keadilan pada saat itu. Makanya Tuhan akan membuat penghukuman untuk menjatuhkan Israel adik-adik. Supaya apa? Ya supaya mereka sadar dan bertobat adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan itu sayang pada umatnya supaya mereka hidup dengan keadilan adik-adik, dengan hal-hal yang baik. Oke. Nah, masuk ke nubuatan yang kedua nih. Ini kabar baiknya adik-adik. Pada nubuatan yang kedua, Nabi Mika menubuatkan tentang harapan keselamatan adik-adik. Tadi kan tentang kejatuhan, penghukuman. Nah, sekarang kabar baiknya Nabi Mika menubuatkan tentang harapan keselamatan adik-adik dari kejatuhan tadi adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak harapan keselamatan itu siapa? Yang telah kita baca tadi di ayat 1-4a. Ada yang tahu? Betul, harapan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi walaupun mereka sudah kena penghukuman, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka selamanya kena penghukuman itu. Tuhan tetap memberikan solusi, tetap memberikan harapan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus adik-adik. Nah, yang kita bisa baca pada Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Nah adik-adik, aku mau nanya, Tuhan Yesus lahir di mana? Benar banget adik-adik, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem adik-adik. Nah, inilah suatu nubuatan. Padahal nubuatan ini
atau ayat ini berada di perjanjian lama loh adik-adik. Tetapi Nabi Mika dengan kuasa Tuhan Allah memberikan karunia untuk bernubuat, untuk melihat masa depan, bahwa Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus, akan lahir adik-adik. Seperti itu. Padahal itu masih selang ratusan tahun adik-adik. Tapi dia udah bisa menggambarkan itu bahwa Tuhan Yesus akan lahir adik-adik. Nah itu adalah kuasa Tuhan adik-adik melalui perantara Nabi Mika. Nah, dan kalau kita baca Mika 5 pasal 4 yang ayat keempat, dan ia menjadi damai sejahtera. Nah ini poin pentingnya adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Seperti tema kita pada saat ini, yaitu anak Tuhan pembawa damai adik-adik. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang membawa damai kepada kita melalui pengorbanan di kayu salib adik-adik, dan bangkit untuk menebus dosa kita. Nah, kita juga harus berbuat dan menjadi pembawa damai adik-adik. Nah, sebelum itu abang mau nanya nih, siapa sih anak Tuhan yang dimaksud itu adik-adik di sini? Anak Tuhan pembawa damai pada tema kita hari ini. Nah, benar banget adik-adik. Anak Tuhan itu ya kita semua. Kita ini yang bersekolah minggu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki misi untuk membawa damai bagi setiap orang adik-adik. Nah, Bang, contoh perilaku damai itu apa aja sih, Bang? Nih, ada nih. Yang pertama itu nggak suka bertengkar adik-adik. Nah, di sini Abang mau nanya, siapa sih di sini yang masih suka berantem, entah sama temennya, entah sama adiknya atau kakaknya atau abangnya? Ada yang masih seperti itu? Puji Tuhan, nggak ada ya, bagus adik-adik. Dan kalau yang masih seperti itu, yuk berubah yuk jadi yang baik. Jangan berantem-berantem lagi adik-adik. Nah, yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, di sini adik-adik masih ada yang suka disengin sama temannya nggak? Nah, respon adik-adik apa waktu disengin? Adik balas lagi sengin, atau adik-adik senyumin aja seperti itu, memaafkan? Yang mana adik-adik? Nah, benar banget, kita senyumin aja dan maafkan, dan kita harus tetap baik sama dia. Nanti paling kalau lama-kelamaan dia akan berpikir, kok aku isengin dia, terus aku jahatin dia, tapi dia masih baik sama aku sih. Nah, jadi dia akan berpikir seperti itu, dan akhirnya dia akan menjadi baik adik-adik, karena dia nggak mungkin dong kita udah baik sama dia terus dia nggak akan berubah jadi baik lagi, pasti akan berubah jadi baik, dan akan terciptalah damai itu adik-adik. Dan yang ketiga apa, Bang? Yang ketiga itu adalah mengalah adik-adik. Nah, banyak banget sih keributan yang disebabkan karena tidak ada yang mau mengalah. Misalnya ini adik-adik, kita rebutan tempat duduk atau rebutan mainan sama teman kita atau sama adik kakak kita. Nah, nggak ada yang mau ngalah nih, jadinya kan ribut, nggak ada damai ya kan adik-adik. Nah, coba kalau kita mau mengalah, mau gantian, ya pokoknya kita mengalah deh, pasti akan jadi tetap perbaikan, akan tetap damai adik-adik. Jadi yang poin ketiga ini juga penting ya, mengalah adik-adik. Nah, yang keempat itu menghargai teman adik-adik. Nah, maksudnya apa sih, Bang, menghargai teman? Maksudnya nih aku hargain goceng deh temanku. Bukan itu maksudnya adik-adik. Menghargai teman itu contohnya adik-adik jangan iseng sama temannya. Dan kalau berbicara itu sopan, jangan asal ngomong sama teman-temannya. Karena apa? Itu bisa bikin dia sakit hati dan bikin dia jadi marah dan kesel sama adik-adik. Nah, kalau udah marah dan kesel, itu damai bukan? Itu bukan perilaku damai adik-adik. Oke, jadi hargai teman adik-adik ya, jangan suka disengin atau jangan suka ngomong asal-asal lah. Sopan santun itu paling penting juga supaya damai itu tercipta. Nah, yang terakhir nih, paling sering kayak ini, melawan orang tua. Jadi contoh perilaku damai yang terakhir dan yang paling penting menurut abangnya adalah tidak suka melawan orang tua adik-adik. Nah, di sini masih ada yang seneng melawan orang tua nggak? Merengek-rengek, kalau misalnya nggak dibeliin apa-apa langsung rengek, terus ya ribut jadinya. Masih ada? Enggak ya. Oke, kalau masih ada yang suka ngelawan sama merengek-rengek, yuk berubah yuk supaya kita membawa damai seperti Tuhan Yesus adik-adik. Oke, karena apa? Karena kita itu anak-anak Tuhan, yang dimana anak-anak Tuhan itu harus membawa damai di setiap waktu dan di setiap tempat adik-adik. Oke, jadi kesimpulannya itu ialah kita harus selalu menjadi pembawa
damai adik-adik. Seperti contoh perilaku tadi yang telah Abang paparkan, yaitu tidak suka bertengkar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mengalah, menghargai teman, dan tidak suka melawan orang tua. Dan yang paling penting tadi adik-adik, kita harus berlaku adil di setiap saat adik-adik. Jangan seperti pemerintah-pemerintah pada zaman Nabi Mika itu adik-adik. Mereka tidak melakukan keadilan dan mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka membuat Tuhan menjadi marah dan akhirnya apa? Mereka dihukum adik-adik. Tapi Tuhan tidak sampai penghukuman itu aja adik-adik. Dia juga memberikan solusi, memberikan damai sejahtera yang abadi, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Yang bukan hanya membawa damai atau membebaskan mereka dari kejatuhan atau penjajahan, tapi membebaskan kita semua dari belenggu kejahatan dan belenggu dosa adik-adik. Dan dia juga mengaruniakan damai sejahteranya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Intinya kita harus selalu menjadi pembawa damai. Oke? Siap? Oke. Terima kasih adik-adik yang telah mendengarkan pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa menjadi anak-anak yang membawa damai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, gimana tadi materi pembelajaran kita? Asik kan, seru kan? Iya bener banget. Jadi intinya itu kita harus membawa damai di setiap tempat dan setiap waktu. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera bagi bangsa Israel. Seperti cerita kita tadi. Oke adik-adik, ya sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita tutup dalam doa dulu adik-adik. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lagi. Kiranya Engkau memberkati pujian kami supaya pujian tersebut menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya pembelajaran tadi bisa kami ingat dan kami praktekkan ya Bapa, supaya kami menjadi pembawa damai seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Bapa, berikan kesehatan, limpahkan rezeki bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu nyanyian Yesus itulah satu-satunya. Lagunya kayak gini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oke adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus tidak